Kita bangsa Melayu adalah bangsa yang besar, terpecah dan berpisah sebab ulah penjajah. Kita bangsa Melayu, bangsa yang mulia, walau terpisah tak akan pernah hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Melayu, bangsa yang besar, terpisah dan terpecah akibat ulah penjajah. Di video kali ini aku akan mereaksi tentang sejarah bangsa Melayu. Seperti apa videonya? Jom kita belajar bersama-sama tentang sejarah bangsa Melayu. Buat sahabatku yang ada di Indonesia, sejarah bangsa Melayu ini tidak hanya ada di Malaysia, namun juga ada di Indonesia. Kalian juga jangan salah paham. Mengapa saya sering bilang serumpun? Karena saya ingin hidup berdampingan dan ingin hidup rukun. Yang tidak ingin hidup rukun, ya silakan jangan dilihat video ini. Karena sesama muslim, seagama, seiman, kita harus wajib berdamai dan saling menghargai, mengasihi satu sama lain. Seperti apa sih sejarah bangsa Melayu yang ada di Indonesia? Jom kita belajar sejarah bersama-sama. Kita bangsa Melayu adalah bangsa yang besar, terpecah dan berpisah sebab ulah penjajah. Kita bangsa Melayu, bangsa yang mulia, walau terpisah tak akan pernah hilang di dunia. Betul sekali Bang. Tengoklah fakta sejarah akan kemegahan bangsa Melayu. Di sana akan terpukau sesiapa yang melihat Melayu berjaya di masa lalu. Tak perlu merasa resah di mata bangsa lain, sebab kita ini bukan bangsa yang lahir baru kemarin. Kita adalah bangsa yang lebih dahulu mengenal kain. Bangkitlah wahai pemuda Melayu, datuk-datukmu telah pun menunggu. Lebih baik mati berdiri daripada hidup menjadi babu. Bangsa Melayu bukan bangsa yang tak akan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda Riau 4 pada tahun Masya Allah. 1777. Beliau merupakan sultan yang bukan hanya pandai dalam berperang sahaja, tetapi beliau juga pandai dalam berdiplomasi. Banyak gelar yang beliau dapat dari berbagai wilayah di Nusantara ini. Pada masa itu, Kesultanan Riau, Lingga, Pahang, Johor menjadi pusat ilmu pengetahuan dan juga perdagangan, sehingga ramai orang-orang datang dari penjuru dunia untuk berdagang dan juga belajar ilmu agama. Pada masa itu juga penjajah Belanda sampai memberikan gelar sebagai perompak, pelanun, aventurir, raja api ataupun gelar-gelar sejenis lainnya. Bahkan Belanda juga menyamakan Raja Haji Fisabilillah dan angkatan perangnya sebagai bangsa Viking, disebut sebagai penjara laut di kawasan Melaka. Di sisi lain, gelar-gelar yang diberikan Belanda membuktikan kebesaran dan juga kehebatan Raja Haji dalam menentang penjajahan Belanda. Raja Haji Fisabilillah dipandang Belanda sebagai tokoh sangat berbahaya karena pengaruhnya di sepanjang Selat Melaka yang merupakan jalur strategis perdagangan ataupun pelayaran. Beliau bisa menyatukan berbagai kerajaan di Nusantara sehingga gerak-gerik beliau menjadi perhitungan bagi penjajah karena dapat menyatukan Nusantara. Kisahnya begitu Bukan sangat hanya luar itu biasa. saja, beliau juga merupakan seorang komandan perang dan ahli strategi. Sehingga di saat peperangan berlangsung,
Beliau juga turun langsung di garis depan demi membela tanah Melayu ini. Iya, tanah Nusantara ini. Sampai pada akhir hayatnya beliau gugur di medan perang di Teluk Ketapang dalam mempertahankan Nusantara ini dari gempuran penjajah, dan diberi gelar oleh negara menjadi pahlawan nasional karena keganasan beliau dalam melawan penjajah di negeri ini. Wahai bangsaku, bersatulah. Jangan membuat perpecahan di muka bumi ini. Karena Sampai digelari lawan ya. jajah lebih gampang daripada melawan bangsa sendiri. Hukum adil atas rakyat, tanda raja memperoleh inayat. Itulah ya kata-kata yang bisa sematkan kepada Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II, atau yang di-Pertuan Besar Riau Lingga yang keempat. Walaupun dalam tekanan dari Hindia Belanda, Masya Allah. beliau tetap berjaya dalam memimpin Riau Lingga. Beliau berhasil dalam mobilitas ekonomi dan juga dari berbagai sektor, sehingga membuat rakyat menjadi makmur. Di bidang pertanian ada sagu, getah, dan juga padi. Di bidang kesenian ada keris, batik tulis, pedang panjang, pedang pendek, baju kurung, dan lain-lain. Serta di bidang pertambangan ada batu timah. Itu sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja, dari segi budaya dan juga sastra, beliau juga memiliki banyak karya-karya. Ada dua cendekiawan tersohor pada masa itu, yaitu Raja Ali Haji dan Haji Ibrahim Kaya Muda Riau. Dari beliau inilah tercipta berbagai macam karya, mulai dari sastra, budaya, dan juga petuah-petuah Melayu, serta pembuatan kamus dan dialek bahasa Melayu, pengembangan bahasa, dan kitab-kitab keagamaan. Dari karya yang menakjubkan tersebut, kamus dan dialek yang dibuat oleh seorang pujangga, Raja Ali Haji beserta kawan-kawannya, menjadi pedoman dari bahasa nasional kita pada saat ini, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun di dalam tekanan Belanda tidak membuat sang sultan untuk gentar dengan tekanan tersebut, beliau tetap melawan penjajah dengan cara yang elegan Itu membuat dan saya juga terharu bermain rapi, sehingga jerih payah beliau bisa kita nikmati hingga saat ini. Dari beliau kita mendapat mengambil pelajaran bahwasanya dengan kita cinta budaya, cinta tanah air, dan juga cinta leluhur, maka bangsa kita akan bertahan dari gempuran musuh di dunia ini. Masya Allah. Pemuda Melayu kita haruslah dapatkan bijak. dari kisah sejarah ini. Berpikir sebelum berbuat, haruslah jadi bahan bijak. Jadi pemuda Melayu haruslah berakhlak. Baik budi hari ini akan dikenang orang, jahat hari ini akan berbuah dibenci orang. Kalau baik hati, seluruh alam akan memuji. Kemana pergi, tuah selalu mengiringi. Kalau busuk hati, setiap langkah jauh dari rahmat ilahi. Hidup jadi susah, kemana pergi selalu dapat caci maki. Jadi Melayu janganlah layu, Sangat sebab indah. Melayu suka bersatu. Jangan suka bercerai-berai, sebab Melayu tak suka bertikai. Hati yang bersih tentulah penuh kasih. Hati yang kotor penyebab badan jadi hancur. Selamat hati, selamat pula pikiran dan badan. Kotor hati, binasalah seluruh kehidupan. Dengan belajar sejarah maka kita akan tahu dulunya kita bersama. Namun disebabkan karena ulah penjajah
maka kita jadi terpisah. Walaupun kita terpisah, jangan sampai kita terpecah belah. Mari kita tetap jaga kerukunan, jaga kebersamaan, saling menghargai, saling mengasihi satu sama lain. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa luangkan waktunya untuk belajar sejarah. Dan jangan sampai kita lupa akan sejarah kita sendiri. Indonesia, Malaysia tetap serumpun, harus rukun selama-lamanya. Jangan lupa yang suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman Anda agar tahu tentang sejarah bangsa Melayu, di mana bangsa besar yang takkan pernah hilang di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.